Oke sahabat Soundfly, kita lanjut lagi ke episode selanjutnya. Kali ini karena suasana syuting lagi ada di kampung Bali, jadi pakaiannya menyesuaikan. Jadi ada adat Balinya sedikit gitu. Jadi kangen Bali, jadi pengen balik lagi ke Bali. Tapi lo nggak gua ajak. Sahabat Soundfly, jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum sahabat Soundfly. Kegiatan hari ini subuh udah berangkat syuting Islam itu Indah dulu. Nanti abis syuting Islam itu Indah kita mau lanjut lagi syuting siapa mau jadi juara, udah pindah tempat. Ikutin kegiatan hari ini. Itu juga ada mau tanya-tanya sedikit sama Ustadz juga. Pertanyaannya penting pasti buat juga jamaah yang ada di rumah. Ya, ikutin nih. Nah sahabat Soundfly, tadi kan aku bilang aku mau ngobrol-ngobrol. Sekarang mau nanya sama Ustadz Ahmad kan. Ustadz Ahmad kan gini kan, sekarang lagi rame banget nih mengenai film siksa neraka, siksa kubur gitu kan. Dan di Al-Quran kan juga udah dijelasin kan kalau misalnya siksa neraka atau siksa kubur itu kan memang dahsyat itu gitu kan. Pas aku nonton filmnya, aku lihat wah kejam banget ya gitu, dahsyat banget ya, sampai yang lidah lah ditarik, digunting lagi, atau ada yang ditiban apa, atau ada yang dibakar segala macam. Itu nanti beneran seperti itu. Kok kenapa sedahsyat itu gitu? Kenapa Allah memberikan neraka itu sedahsyat itu gitu? Ya. Jadi gini Mas Sony, kita perlu tahu bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam satu hadis Jami' Shaghir, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Dailami, beliau itu mengingatkan kepada kita bahwa wa dzikrul qabr yuqarribukum ilal jannah. Orang yang setiap harinya mengingat kubur dan siksa di dalam kubur, maka itu akan mendekatkan orang tersebut ke dalam surganya Allah. Maksudnya apa? Di saat seseorang itu ingat kubur, berarti dia ingat kematian. Dan dia akan menjauhkan diri dari kemaksiatan dan dosa. Dan dia akan berusaha untuk maksimal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mempersiapkan bekal untuk masuk ke dalam kubur. Nah, kenapa di dalam hadis Nabi banyak diriwayatkan tentang betapa dahsyatnya siksa kubur? Itu semata-mata bukan karena kekejaman, tetapi karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumi orang-orang kafir, begitu juga orang-orang fasik yang banyak melakukan kemaksiatan dan dosa, yang melalaikan kewajiban yang Allah perintahkan, padahal sudah datang Nabi kepada mereka. Di tengah-tengah mereka ada ulama, mereka diberi kepahaman tentang Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak mau menjalankan perintah dan tidak mau menjauhi larangan, sehingga mereka mendapatkan balasan di dalam kubur mereka dengan siksa yang dahsyat. Itu baru siksa kubur, belum nanti siksa di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beda lagi. Dan itu semua di dalam hadis-hadis Nabi diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dengan tujuan agar kita itu banyak mendekat kepada Allah, sehingga kita berusaha untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan dan dosa. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang bagaimana siksa di dalam neraka. Contoh seperti dalam kitab Syarah Uqudul Ujen karya Imam Nawawi, itu diterangkan ketika Nabi diberangkatkan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi diperlihatkan isi neraka. Dan ternyata kebanyakan penghuninya perempuan. Dan dahsyat banget siksanya. Ada perempuan-perempuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siksa mereka, dipantek rambutnya di tembok neraka jahanam. Ketika ditanya oleh Sayyidatuna Fatimah putrinya Nabi, siapa itu Rasul yang kepalanya dipantek di tembok neraka? Lalu kemudian Nabi bilang itu adalah perempuan-perempuan yang semasa hidupnya memperlihatkan rambutnya, aurat kepalanya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Makanya dia dipantek, dipaku di tembok neraka, dipanggang dengan api neraka. Jadi makanya dahsyat. Iya, makanya jangan suka buka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Begitupun sebaliknya, laki-laki jangan memperlihatkan aurat di hadapan siapapun yang bukan mahram. Itu baru perkara aurat, belum perkara-perkara yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya gambaran yang ada di film itu benar, bahkan belum seberapanya gitu. Iya, karena apa? Karena biasanya para penulis ataupun
para sutradara itu biasanya mereka itu riset terlebih dahulu, dikomparasi dengan para ulama ataupun kepada orang yang paham di dalam. Karena kan ada itu yang dimasukin kayak duri apa di kerupuk gitu, itu beneran ada kan. Tapi terkadang ada juga beberapa part bagian yang memang dilebih-lebihkan ataupun dibuat sesuatu yang tidak sama karena untuk kepuasan penonton. Kadang-kadang ada juga yang begitu. Tapi di neraka mungkin bisa lebih parah. Bisa lebih parah lagi. Dikit aja nih. Ya Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Berarti begitu sudah masuk ke dalam neraka atau kubur itu sudah tidak berlaku lagi itu semua atau bagaimana? Aku takut salah gini, gitu. Karena di dalam hadis Nabi, dalam kitab Syarah Tanqil Qaul, Nabi katakan bahwasanya al-qabru imaradhah min riyadil jannah au ufrah min farin niran. Kubur manusia itu terbagi dua. Bisa jadi dia adalah taman sorga, bisa jadi lubang neraka. Jadi kalau orang yang soleh, orang ahli ibadah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, bertakwa kepada Allah, maka kuburnya jadi taman sorga. Nikmat, kuburannya luas, sejuk, diberikan kenikmatan, diberikan hidangan dari surganya Allah. Tapi kalau seandainya orang itu orang yang kafir, orang ahli maksiat, orang yang berbuat kemaksiatan dan dosa, maka kuburnya menjadi lubang neraka sehingga penuh dengan siksa dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatannya pas di dunia aja nih dikasih pengampunan apa segala macam. Makanya dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Sekarang dunia nyata, akhirat baru cerita. Tapi kalau nyawa sudah dicabut oleh malaikat mencabut nyawa, maka dunia tinggal cerita, akhirat menjadi nyata. Makanya sebelum kita bertemu dengan alam barzah, alam kubur, persiapkan bekal yang banyak, amal soleh, jalankan perintah, jauhi larangan, jangan jauh-jauh dari ulama, duduk di majelis ilmu. Insya Allah Allah jauhkan dan selamatkan kita daripada siksa kubur dan siksa neraka. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, benar Itu Mas Sony ya. Makasih Ustaz Ahmad Khan ya untuk penjelasannya. Saya pamit dulu, mau ada syuting tapping sama ini. Oh, iya. Kan sama-sama bareng kita. Aduh, yuk kita syuting. Oke, sahabat Soundfy, sekarang udah ganti baju, udah bersiap, bukan ya, udah bersiap ya, udah sampai di lokasi selanjutnya. Syuting siapa mau jadi juara di pasar daerah ini mana sih, Bekasi ya? Bekasi jauh deh pokoknya. Nanti kita bakal seru-seruan di sini, ikutin keseruannya ya. Waktunya 30 detik. Jadi kalau misalkan udah 30 detik dia kejawab 5, berarti 250. Maksimal jawab berapa? Gak ada maksimalnya, sampai banyak aja, yang penting 30 detik. Salah satu orang beda stopwatch. Bertiga nyari satu orang doang kan? Iya. Jadi misalnya nyari orang yang lucu, yang gimana ya, apa. Langsung sekaligus bertiga kan? Iya, seorang satu enggak kan? Enggak, langsung bareng. Nanti salah satu megang stopwatch. 30 detik ya. Jadi kalian yang langsung tahu timernya aja biar. Doa selesai. Yuk, kita opening netral dulu ya. Dapat nih. Udah nggak ada Oh, tes boleh toh. Siapa mau jadi juara? Aku lah sang juara. Jawab pertanyaan. Ibu namanya siapa ini? Mama Dede. Nama ibu siapa? Emang Dede namanya. Beneran. Bisa. Po Dede saya. Oh iya, orang Betawi. Oh gitu. Kalau itu jawab berfaedah ya, kalau ini anfaedah ya. Ya gitu dong. Yang Pak Dede udah belanjanya apa belum? Udah Bu. Apa tuh? Dapat cuman bawang yang mahal. Bawang mahal. Mau cabai-cabean, Bu? Cabai-cabean murah kali. Ya udah, Ibu mau dapat duit nggak? Mau banget. Mau banget, Buat kita kasih nambah nih. belanja. Nah tuh Ya. ya. Kita main tebak gambar berhadiah. Nanti Insya Ibu, Allah. Ibu harus tebak gambar ya. Selama berapa lama nih? Selama 30 detik. 30 detik Nanti juga. satu pertanyaan, satu gambar yang bisa dijawab, Ibu dapat 50.000. Iya. Oke sahabat Soundfly, kita lanjut lagi ke episode selanjutnya. Kali ini karena suasana syuting lagi ada di kampung Bali, jadi pakaiannya menyesuaikan. Jadi ada adat Balinya sedikit gitu. Jadi kangen Bali, jadi pengen balik lagi ke Bali. Tapi lo nggak gua ajak.
Alhamdulillah selesai semua kegiatan hari ini. Gimana, seru kan tayangannya kan? Yang pastinya kalau yang nonton pasti bakal senyum-senyum, bakal happy-happy, dan nonton terus ya keluarga Sonfy. Jangan lupa tayangan-tayangan kita. Dan semoga bisa menginspirasi semua. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.